Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Suatul Hasanah yang akan membahas materi IPA, yaitu membahas tentang konsep kemagnetan. Seperti biasa, untuk membantu kalian memahami konsep kemagnetan, saya akan memaparkan materi-materi melalui tayangan-tayangan sebagai berikut. Kalian bisa menyimaknya dari awal sampai akhir supaya kalian bisa memahami konsep tentang kemagnetan. Kemagnetan merupakan salah satu bab yang ada di kelas 9 semester genap. Pada bab kemagnetan itu ada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu adalah menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan. Yang kedua, membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Mengetahui sejarah magnet. Yang kedua, memahami kutub-kutub magnet. Yang ketiga, membedakan benda magnet dan benda bukan magnet. Dan yang keempat adalah bagaimana cara membuat magnet. Di sini saya juga membuat peta konsep yang membantu kalian dalam mempelajari konsep kemagnetan. Yang pertama dimulai dari sejarah magnet, kemudian magnet yang mempelajari tentang kutub magnet dan bahan magnet. Yang ketiga, jenis-jenis magnet. Yang keempat, teori kemagnetan bumi. Dan yang keempat adalah medan magnet. Yang pertama, kita mulai dengan sejarah magnet. Sejarah magnet dimulai dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Orang Yunani hidup di Magnesia, yaitu suatu daerah di Asia Kecil, menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya dengan istilah magnetit. Dari ciri-ciri yang ditemukan selanjutnya, benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam disebut sebagai magnet. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas yang terbuat dari magnet dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Ini adalah beberapa contoh batu magnet. Yang kedua, teori magnet. Teori magnet ini akan menjelaskan mengapa benda-benda bisa menarik logam dan ada benda yang tidak bisa menarik logam. Benda-benda yang bisa menarik logam atau bersifat magnet itu karena di dalamnya ada yang namanya magnet elementer. Apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Karena adanya magnet elementer inilah akan menyebabkan ada benda yang bersifat magnet, ada benda yang bukan magnet. Benda yang bersifat magnet itu memiliki magnet elementer yang teratur dan searah. Sedangkan benda yang bukan magnet itu magnet elementernya tidak teratur atau dia selalu berputar. Jadi benda magnet memiliki susunan magnet elementer teratur, sedangkan benda bukan magnet memiliki susunan magnet elementer yang tidak teratur. Karena adanya perbedaan inilah akan menyebabkan terjadinya perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh baja dan besi. Baja ketika sudah menjadi magnet atau bersifat magnet, dia akan menjadi magnet yang tetap atau permanen karena magnet elementernya sukar berputar. Sedangkan besi ketika sudah menjadi magnet atau bersifat magnet, dia akan bersifat sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Selanjutnya, kutub magnet. Apa itu kutub magnet? Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya yang terbesar
Kalian bisa lihat di gambar, ada bagian-bagian magnet yang mampu menarik serpihan-serpihan besi. Ada juga bagian magnet yang tidak mampu menarik serpihan-serpihan besi. Bagian yang mampu menarik serpihan besi inilah yang dinamakan sebagai kutub magnet. Kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara merupakan magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Sedangkan kutub selatan itu adalah kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet dapat bergerak dengan bebas. Kemudian, apa yang terjadi ketika kedua kutub itu saling didekatkan? Misal, ada dua kutub selatan dan utara atau tidak sejenis. Ketika didekatkan, ternyata kutub yang berlawanan atau tidak sejenis itu akan saling mendekati atau saling tarik-menarik. Jadi kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Kemudian ada dua kutub yang sama, yaitu utara dengan utara. Ternyata ketika didekatkan, kedua kutub yang sama atau sejenis itu saling menjauhi. Jadi kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Benda-benda magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya di sini adalah ada kertas, ada besi, ada baja. Di sini kertas tidak dapat ditarik oleh magnet, sedangkan besi dan baja bisa ditarik oleh magnet. Berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda feromagnetik, benda paramagnetik, dan benda diamagnetik. Benda feromagnetik merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan gaya yang kuat. Benda paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi dengan gaya yang lemah. Sedangkan benda diamagnetik adalah benda-benda yang ditolak oleh magnet. Cara membuat magnet. Kita dapat membuat logam berubah menjadi magnet. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Misal kita di sini punya logam, dia belum menjadi magnet. Kita bisa membuat logam tersebut berubah menjadi magnet, yaitu dengan cara digosok. Dalam penggosokannya harus berulang-ulang dan dengan arah yang sama atau searah. Ketika sudah digosok, maka benda tersebut berubah menjadi magnet. Kalau sudah menjadi magnet, maka logam tersebut akan memiliki kutub. Bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Cara menentukan kutubnya yaitu adalah ujung yang lepas dari penggosokan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok, atau kutub terakhir yang digosok berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Ini ya, cara menggosokkannya harus berulang-ulang dengan cara atau arah yang sama. Yang kedua, dengan menggunakan arus listrik atau disebut juga dengan elektromagnet. Untuk membuat magnet dengan cara elektromagnet memerlukan beberapa peralatan, yaitu adalah baterai sebagai sumber arus, kumparan berinti besi, dan sebagai bahan yang bisa ditarik itu adalah penjepit kertas. Kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus, kemudian didekatkan dengan benda magnetik. Ketika didekatkan dengan
didekatkan dan dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka benda magnetik akan menempel pada kumparan. Sedangkan bila arus listrik diputus, maka benda magnetik tersebut akan lepas. Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnet yang dibuat dengan cara elektromagnet? Cara menentukan kutub magnet yaitu dengan cara menggunakan kaidah aturan tangan kanan, yaitu ibu jari menentukan arah kutub utara, keempat jari yang lain menunjukkan arah arus. Perhatikan, contohnya sebagai berikut. Ada besi lunak yang dililiti kumparan kawat dihubungkan dengan sumber arus. Di sini yang pendek itu adalah sebagai negatif, yang panjang sebagai positif. Kemudian ketika di sini dihubungkan dengan sumber arus, terjadilah arus listrik. Arus listrik bergerak ke kanan, kemudian dia naik ke atas. Cara menentukan kutub magnet ini adalah arus listrik ke kanan, kemudian naik ke atas. Maka keempat jari ke atas menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara. Kemudian perhatikan. Di sini sumber arusnya dibalik. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus. Di sini akan terjadi pergerakan arus listrik ke arah kiri. Kemudian dia naik ke atas melalui belakang kumparan. Kemudian arus tersebut akan turun ke bawah. Maka keempat jari kita arahkan ke bawah untuk menunjukkan arah arus. Ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan cara induksi atau didekatkan. Bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Nih, ketika belum didekati magnet, dia tidak mampu menarik paku-paku kecil. Tapi setelah didekati oleh magnet, maka baja atau besi tersebut bisa menarik potongan atau paku-paku kecil tersebut. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat kemagnetannya dan baja tetap mempertahankan sifat kemagnetannya. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan benda dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara pemanasan, kemudian pemukulan, yang ketiga penggosokan bolak-balik, dan yang keempat adalah penyimpanan yang salah. Ditinjau dari terjadinya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam itu adalah magnet yang terjadi melalui proses alami, sedangkan magnet buatan itu adalah magnet yang terjadi karena suatu proses yang sengaja dibuat untuk kebutuhan manusia. Ditinjau dari sifatnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet sementara dan magnet tetap. Magnet sementara merupakan magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang, sedangkan magnet tetap itu adalah magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi menjadi 4 macam, yaitu magnet batang, kemudian magnet jarum yang biasanya digunakan untuk membuat kompas, magnet ladam biasanya digunakan untuk tapal kuda atau sepatu kuda, dan magnet silinder yang digunakan pada pembuatan dinamo. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu kalian dalam memahami konsep tentang kemagnetan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.